Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudari se-Islam yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur hendaklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang terlihat maupun yang tidak kelihatan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dan diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kultum yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah tentang motivasi menjadi pribadi yang baik. Sebuah tema yang sebenarnya ringan saja, termasuk dalam bidang muamalah. Namun tentu saja tidak semua orang adalah pribadi yang baik. Tidak semua orang menjadikan kebaikan sebagai hiasan jiwanya. Akhlak adalah hal yang penting dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Begitulah Allah mengutus Rasulullah SAW dilengkapi dengan perilaku atau akhlak yang mulia dan menjadi teladan terbaik bagi umatnya. Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Saudara-saudari se-Islam yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai cara bagi kita untuk dapat memotivasi diri untuk melakukan kebaikan. Orang yang baik itu pastilah disayang oleh Allah. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Di ujung Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi hal pertama yang perlu kita ingat adalah Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Menjadi orang baik terkadang lebih mudah diucapkan ketimbang melakukannya. Padahal melakukan perbuatan baik kepada orang lain sebenarnya sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Petikan dari Quran surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi, hal kedua yang perlu kita ingat adalah kalau kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat pada diri orang lain, sebenarnya kita berbuat jahat kepada diri sendiri. Dalam istilah sehari-hari sering kita dengar, siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Angin dan badai adalah suatu sebab akibat. Angin itu bisa jadi kebaikan dan badai adalah balasan dari kebaikan itu sendiri. Bahkan dalam pepatah lama dikatakan, hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Bahkan kalau ada orang yang meninggal pun, budi baiknya, hal-hal yang baik bagi dirinya, itu selalu akan dikenang oleh orang-orang yang hidup.
Quran surat Ar-Rahman ayat 60 memperkuat hal tersebut. Hal jaza ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Selanjutnya, hal yang dapat memotivasi diri kita untuk terus melakukan kebaikan, ini adalah harus ada keyakinan bahwa Allah akan balas kebaikan kita walaupun itu kebaikan kecil. Itu dinyatakan Allah dalam Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi motivasi ketiga yang kita perlu ingat untuk selalu berbuat baik, yaitu Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan meski sekecil apapun. Maka banyak-banyaklah melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saudara-saudari seiman yang disayang Allah, yakinilah Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Allah berfirman di ujung surat Al-A'raf, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baiklah, maka rahmat Allah akan mengucur kepada kita. Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan pada orang yang berbuat baik. Sebuah senyum adalah sebuah perbuatan baik. Apalagi membuat orang yang tersenyum. Dalam kondisi saat ini banyak orang kesusahan dan menghadapi kehidupannya sehari-hari. Kita berikanlah sedekah, baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Dan ketika kita bantu orang lain, insya Allah mereka akan tersenyum. Dan insya Allah itu perbuatan baik yang bernilai di sisi Allah. Satu hal lagi, motivasi keempat adalah Allah menjamin akan melipat gandakan pahala atau balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji. Demikianlah, ada 4 motivasi untuk kita berbuat baik. Pertama, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Kedua, kalau kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketiga, Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan meski sekecil apapun. Dan keempat, Allah menjamin akan melipat gandakan pahala atau balasan orang yang berbuat kebaikan. Motivasi terakhir adalah bahwa kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ketika kita meninggal, kita tidak lagi bisa melakukan perbuatan baik yang akan menjadi pembela kita untuk terlepas dari azab kubur dan siksa di akhirat nanti. Sebagaimana nasihat Nabi, waqafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Kita tahu dunia ini sementara, akhirat itu selamanya, kekal abadi. Namun modal kita untuk di akhirat itu dari kehidupan dunia ini. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang cenderung untuk melakukan perbuatan baik. Semoga ini ada manfaatnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.